Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini, ada di rumah Tuhan, untuk kita kembali datang, berhimpun, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita punya Allah yang indah, namanya indah, dialah Yesus. Yang ajaib, yang mulia, yang agung, yang layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sembah Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia, Kau sungguh agung dalam kehidupan kami. Kau Allah yang mengasihi kami, bahkan Kau rela memberikan pengampunan atas kami Tuhan. Sehingga saat ini kami dilayakkan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, urapan-Mu bekerja, bertahta di atas pujian kami. Sehingga umat-Mu boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hanya di dalam namanya, Dia sumber pengharapan kita. Haleluya. Bebaskan kita, haleluya. Kemenangan yang bebaskan, selalu diganggu kekuatan. Hadapi tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu-ragu, karena Dia bersama. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya sudah bangkit berdiri sekali lagi. Katakan bahwa firman Allah yang menerangi jalan kita. Haleluya. Firman menerangi jalan, periksa waktu, haleluya. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu-ragu, karena Dia bersama.
untuk kembali. Kita bersyukur hanya di dalam nama Yesus kita beroleh kemenangan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Allahku besar. Haleluya. Grup Marta dipersilahkan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita grup Marta, biar api Kristus senantiasa berkobar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan buat Tuhan. Kita mau katakan, aku tidak takut, janganlah kau takut, karena Yesus beserta kita. Haleluya. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji bersertamu. Janganlah kau bimbang, serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemani. Sudah janji Immanuel, haleluya. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau bimbang, serta ragu teman, Yesus sudah janji menemanimu, menemanimu, haleluya. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Jangan pernah takut, janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang, serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira susah, karena Yesus sudah janji Immanuel, haleluya. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira karena Yesus sudah janji menemanimu. Ya, karena Yesus sudah janji, karena Yesus sudah janji Immanuel, karena Yesus sudah janji Immanuel. Puji Tuhan, Yesus Allah kita sudah berjanji, Dia senantiasa menyertai kita. Kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk aku mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia akan berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kami rindu Kau curahkan kuasa-Mu bagi kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ya firman-Mu Tuhan, haleluya.
katakan hatiku kini siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap untuk terima firman-Mu saat ini. Haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Jeffrey berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Kalau pagi ini Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah menaikkan puji-pujian Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh mendatangkan berkat bagi kami dan menyenangkan hati Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Siapkanlah ruangan hati kami Tuhan untuk kami menerima firman-Mu, agar benih firman-Mu Tuhan boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang diberitakan boleh menjadikan jawaban dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami serahkan acara ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Allah, dan kita mau terus belajar tentang firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayatnya yang ke-25. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan akan membawa kita sampai kepada satu tujuan. Ya, saudara, perjalanan akan membawa saya dan saudara sampai kepada suatu tujuan. Dan Amsal mengatakan, jalan yang disangka lurus belum tentu membawa seseorang pada tujuan yang benar. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dalam terjemahan lama mengatakan adalah jalan yang disangka orang betul adanya, tetapi akhirnya kelak menjadi jalan maut. Sekali lagi saya bacakan, adalah jalan yang disangka orang betul adanya, tetapi akhirnya kelak menjadi jalan maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Disangka. Sangka bahasa dalam kamus bahasa Indonesia artinya duga atau kira. Jadi ada orang yang mengira jalan itu lurus. Ada orang yang menduga jalan itu betul adanya, tetapi kelak menjadi jalan maut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa ujungnya menuju maut? Padahal diduga itu jalan yang lurus. Padahal dikira itu jalan yang betul adanya. Tetapi kenapa firman Tuhan mengatakan ujungnya menuju maut? Karena merasa benar, saudara.
karena merasa jalan yang dipilih itu sudah benar. Benar berdasarkan diri sendiri, bukan berdasarkan kebenaran Allah. Jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Kenapa? Karena merasa benar, merasa baik berdasarkan kebenaran diri sendiri, bukan kebenarannya Allah. Jalan yang ujungnya menuju maut, kenapa saudara? Karena ditentukan sendiri jalan mana yang harus dilalui. Karena kita menentukan sendiri, kita mengambil tindakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena salah jalan, maka tidak heran kalau tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Tema khotbah pada pagi hari ini, jangan salah jalan. Sekali lagi saya katakan, karena salah jalan, maka tidak heran kalau seseorang itu tidak akan sampai kepada tujuan yang diinginkan. Mungkin memprediksi sekian jam, sekian waktu saya akan tempuh perjalanan ini dan sampai di tujuan. Tetapi karena salah jalan saudara, akan memakan waktu yang lebih banyak lagi. Bahkan bisa tidak sampai di tujuan karena salah jalan. Maka dari itu kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Orang yang salah memilih jalan. Kejadian pasalnya yang ke-13, yang pertama. Contoh dalam Alkitab orang yang salah memilih jalan. Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Sampai di sini dulu saudara. Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Saudara bisa lihat pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27. Lot ini adalah ponakannya Abraham. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abram ini sangat kaya. Banyak ternaknya, perak dan emasnya. Lot pun sama saudara. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu dan kemah. Dan firman Tuhan menjelaskan dalam ayat yang ke-6, negeri yang mereka tempati tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Akhirnya saudara dalam ayat yang ke-8, mari kita lihat, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi supaya tidak ada perkelahian yang terjadi antara para gembala Abram dan Lot, Abram menyuruh supaya Lot memisahkan dirinya daripada Abram. Abram ke kiri, Lot ke kanan.
Lot ke kanan, Abram ke kiri. Dan kita lihat saudara, ayat yang ke-10 mengatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kita lihat saudara, yang disuruh lebih dahulu memilih yaitu Lot. Ayat 10 mengatakan Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, melihat oh ini tanah yang baik, tanah yang tepat untuk saya diami. Untuk segala apa yang dia miliki, punya domba, punya lembu, cocok tepat tempat ini untuk ditempati karena airnya banyak. Bahkan firman Tuhan mengatakan seperti taman Tuhan. Lot melihat seluruh lembah Yordan seperti taman Tuhan. Melihat secara jasmani saudara. Melihat dengan matanya sendiri bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Hal yang tepat untuk dia pilih. Dan Lot menentukan pilihannya. Dia pergi ke daerah lembah Yordan dan dikatakan berkemah di dekat Sodom. Lot menyangka, Lot mengira jalan yang dipilihnya itu benar, lurus, baik. Kita lihat ayat yang ke-13 saudara. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi yang Lot lihat sebelumnya, lembah Yordan itu banyak air seperti taman Tuhan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Menentukan pilihan, memilih jalan sesuai dengan apa yang dilihat. Sesuai apa yang menjadi faktanya tanpa melibatkan Tuhan. Merasa bahwa jalan itu lurus, jalan yang di depannya itu baik, seperti taman Tuhan. Tetapi dia nggak tahu bahwa orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam pasalnya yang ke-19, kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat, Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Allah. Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Allah. Tempat yang dipilih oleh Lot seperti taman Tuhan. Tetapi masyarakatnya sangat jahat, berdosa di hadapan Tuhan, dimusnahkan oleh Allah. Lot kehilangan banyak hal. Harta bendanya enggak dibawa saudara. Bahkan Lot kehilangan istrinya. Malaikat Tuhan katakan larilah cepat keluar dari Sodom dan Gomora karena akan ditunggang balikan oleh Allah. Jangan menoleh ke belakang, tetapi istri Lot tetap menoleh ke belakang. Dia kehilangan harta benda, dia kehilangan istrinya, banyak hal yang menjadi sebuah kerugian besar di dalam kehidupannya. Karena salah memilih. Hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Hanya berdasarkan dengan apa yang dilihat, oh ya itu indah, itu baik. Apakah yang baik itu sudah benar? Baik menurut saya dan saudara, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Baik menurut pandangan kita,
menurut mata jasmani kita, tetapi belum tentu itu sesuatu yang benar menurut pandangan mata rohani saya dan saudara. Lot memilih itu hal yang baik seperti taman Tuhan, tetapi ternyata di dalamnya orang-orang masyarakat di dalam kota Sodom dan Gomora sangat jahat, berdosa di hadapan Tuhan, mengalami kerugian yang begitu banyak. Maka dari itu saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak saya dan saudara jangan salah jalan, jangan salah memilih jalan kehidupan yang harus kita lalui. Bukan berdasarkan apa yang baik menurut pandangan kita, tetapi berdasarkan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua saudara, mari kita buka kitab Yunus. Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tokoh yang kedua, yaitu Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi kemana saudara? Ke Niniwe, untuk menyampaikan firman Allah. Karena kejahatan orang-orang yang ada di sana telah sampai di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang Yunus lakukan saudara? Dia melarikan diri ke Tarsis. Yunus menyangka jalan yang dia pilih sudah tepat, sudah baik. Gak mau pergi ke tempat yang Tuhan katakan. Saya mau pilih jalan sendiri. Saya mau pergi ke Tarsis. Itu hal yang baik. Ayat 3 menjelaskan di sana Yusuf mendapat kapal di Yafo. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Ada kapal yang tersedia. Oh, berarti ini benar jalannya. Dan selanjutnya dikatakan, ia membayar biaya perjalanannya. Mendapatkan tiket, bisa bayar biaya perjalanannya, bisa naik ke kapal berlayar bersama-sama dengan penumpang yang ada menuju ke Tarsis. Sepertinya baik saudara, sepertinya enggak ada tantangan, enggak ada halangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Yunus. Gak jadi pergi ke Niniwe seperti yang difirmankan oleh Allah. Tetapi mari kita lihat saudara, jalan yang disangka lurus menurut Yunus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Di tengah perjalanan baru ada masalah. Yang awalnya kelihatan baik, yang awalnya kelihatan pilihannya benar, jalannya baik, jalannya tepat. Tetapi saudara, seiring berjalannya waktu, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar. Tuhan tidak mau Yunus ini sampai ke Tarsis, karena bukan itu tujuan yang Allah inginkan. Yunus kerjakan, harus memberitakan firman Allah di kota yang lain. Tuhan ingin membawa Yunus ke jalan yang benar, ke jalan yang tepat, bukan ke jalan yang dia pilih berdasarkan keinginan sendiri. Terjadi badai besar saudara, dan kapal ini hampir-hampir terpukul hancur.
Orang-orang menjadi bingung, awak kapal menjadi takut, masing-masing firman Tuhan katakan berteriak kepada Allahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yunus? Ayat yang kelima, saudara. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Bisa ya saudara? Dengan posisi seperti itu, ada angin ribut, ada badai yang besar, orang-orang ketakutan berteriak-teriak kepada Allahnya, sedangkan Yunus tertidur dengan nyenyak. Merasa tidak bersalah. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan Yunus kerjakan. Akhirnya saudara, ketika ketahuan badai itu terjadi karena Yunus, apa yang Allah lakukan selanjutnya dalam kehidupan Yunus? Gak sampai ke Tarsis saudara, dibuang ke laut. Gak sampai ke tujuan yang dia inginkan. Salah jalan saudara, merugikan diri sendiri. Terkadang kita seperti Yunus. Terkadang saya dan saudara seperti apa yang dilakukan oleh Yunus. Tidak mau mengikuti jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Ayo ke jalan sini. Ini jalan menuju sorga. Kadang kita nggak mau ya saudara. Mau sorga, tapi nggak mau berjalan di jalan yang tepat. Lebih memilih jalan yang lain berdasarkan keinginan kita. Karena kita menyangka itulah jalan yang lurus. Tuhan katakan ayo lewat sini supaya kamu dapat mahkota yang kekal. Tetapi kita mengira itu hal yang sulit, itu hal yang sukar, saya nggak mau. Saya lebih memilih jalan yang saya sangka, yang saya kira itu lurus. Padahal yang sebenarnya tidak. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi malam saudari Nika sedikit menyinggung tentang sorga. Ada juga sedikit membahas tentang Yusuf. Dan kurang lebih hampir mirip-mirip dengan khotbah saya saudara. Kita tidak janjian. Nah, kita melihat firman Tuhan katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Ada orang ingin ke sorga tapi mencari jalan di luar Yesus. Mencari jalan melalui ilah yang lain. Mengira itu jalan yang lurus. Sorganya mau, tapi jalannya enggak mau. Nyari jalan yang lain. Mau pergi ke sorganya siapa, saudara? Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada apa-apa minta petunjuk kepada ilah yang lain. Terjadi apa-apa bukan Tuhan terlebih dahulu yang dicari. Saya mau pergi ke si A, dia pintar, meramal masa depan. Dia bisa melihat, oh yang hilang bisa ditemukan kembali. Itu jalan di luar Yesus, saudara. Firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Enggak dikira-kira, saudara. Bukan menduga-duga, bukan menyangka, tetapi ini sesuatu yang pasti. Di dalam Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita bisa sampai ke surga. Jangan percaya kepada tahayul-tahayul. Apa sih itu tahayul artinya? Tahayul itu artinya kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap sakti,
dianggap ada, tapi yang sebenarnya tidak ada. Yang sebenarnya tidak sakti. Tetapi masih ada orang-orang yang menyangka bahwa jalan itu lurus, jalan itu benar. Kalau ketika saya mengalami masalah, ketika saya mengalami persoalan, lebih cepat mendapatkan jalan keluar ketika saya mengarahkan jalan saya ke situ. Bukan ke Tuhan, bukan ke Allah. Padahal saudara itu ujung-ujungnya menuju kepada maut. Jangan minta petunjuk, jangan minta arahan, jangan berjalan di jalan yang di luar Yesus. Libatkan Allah di setiap jalan kehidupan kita. Dan selalu ingat dalam hidup ini bahwa Yesuslah jalan yang benar, yang membawa saya dan saudara kepada kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dalam dunia ini, tetapi sampai kehidupan yang kekal, sampai di surga, sampai menerima mahkota yang kekal. Sekalipun kelihatannya jalan itu sulit untuk kita lalui. Yang ketiga saudara, Bilangan pasalnya yang ke-22. Contoh yang terakhir, Bilangan pasalnya yang ke-22. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35 tentang Bileam. Kita tidak akan baca semuanya saudara, tapi saya akan menjelaskan tokoh Alkitab yang ketiga yang salah jalan. Salah memilih jalannya, Bileam. Ayat 21 mengatakan, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Kita lihat saudara, bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam ini mau pergi kepada Balak ya saudara, untuk mengutuk bangsa Israel. Awalnya Tuhan Allah mengizinkan Bileam untuk pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab yang menjemput Bileam. Tetapi saudara, selanjutnya dikatakan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Murka Allah bangkit. Kenapa saudara? Yang pertama dikatakan sama Tuhan ayat 20, boleh kamu ikut mereka. Bileam sudah melakukan perjalanan, tetapi selanjutnya kenapa murka Allah? Kenapa Allah murka? Kenapa bangkitlah murka Allah? Kenapa Allah menjadi lawan terhadap Bileam? Mari kita lihat ayat yang ke-32. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Jalan yang dipilih oleh Bileam pada pemandangan Allah itu menuju kepada kebinasaan. Dan Allah tidak mau hal itu terjadi. Allah tidak mau Bileam mengalami hal itu. Makanya sepertinya dipersulit saudara. Ketika Bileam mengendarai keledainya, 3 kali dia hampir celaka karena keledai yang ditungganginya. Yang pertama saudara, ketika ada malaikat Allah menjadi lawan di depan mereka, Bileam ini nggak bisa lihat saudara. Dia nggak bisa melihat malaikat Allah di depannya, hanya keledai ini yang bisa lihat. Makanya keledai ini menyimpang, dia masuk ke ladang.
Bileam kesulitan, keledai ini dipukul. Yang kedua saudara, ketika malaikat Allah ini tetap menjadi lawan di depan mereka, keledai ini berjalan di jalan yang sempit. Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Yang ketiga saudara, malaikat Allah ini berdiri di satu tempat yang sempit, makanya keledai ini tiba-tiba meniarap, sedangkan Bileam masih ada di atasnya. Bileam gak ngerti kenapa hal ini harus terjadi. Kenapa keledai ini mempersulit perjalanan saya untuk sampai ke tujuan. Dia gak ngerti di depannya ada malaikat Tuhan yang menjadi lawannya. Ketika Allah berfirman, ketika Tuhan menyingkapkan mata Bileam dalam ayat yang ke-31, mari kita lihat. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dia lihat ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Menjadi lawannya. Karena jalan itu ternyata menuju kepada kebinasaan. Tuhan gak mau hal itu terjadi saudara. Terkadang kita mengalami hal yang demikian. Terkadang kita mengalami sepertinya kok sulit. Gak bisa sampai kepada tujuan karena kita salah jalan. Bukan Tuhan mempersulit kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak mau memberkati kehidupan saya dan saudara. Bukan Tuhan menjadi jahat atau tidak memperdulikan kehidupan saya dan saudara. Tetapi karena Tuhan tidak ingin kita berada pada kebinasaan, Tuhan tidak mau kehidupan saya dan saudara menuju kepada maut, menuju kepada jalan kebinasaan. Yang Tuhan mau kita menikmati sorga yang kekal, dan Allah punya banyak cara untuk berkomunikasi dengan saya dan saudara sebagai umatnya. Bisa melalui apa saja yang ada di sekeliling kita. Sama seperti Bileam. Salah jalan kamu Bileam. Tuhan pakai keledai sebagai alatnya untuk menyatakan kebenaran kepada Bileam. Bileam salahkan keledai, kamu kok seperti ini. Padahal kalau keledai ini enggak menghindar saudara, gak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bileam. Karena dia sayang dengan tuannya, dia menghindar. Dia lihat ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus, bisa saja langsung dibunuh. Tetapi keledai ini disalahkan oleh Bileam karena enggak paham, gak ngerti dengan apa yang sementara terjadi. Jalannya salah, jalan yang kamu pilih ini pada pemandangan Allah menuju kepada kebinasaan. Sama saudara, ketika kita salah jalan, salah memilih, kita sedang berada di jalan menuju kepada kebinasaan. Allah mau memperingatkan saya dan saudara. Allah mau menegur kehidupan saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita peka terhadap suara Tuhan? Ketika ada sesuatu yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan, untuk menyatakan bahwa kita ini sedang berada di jalan yang salah, masihkah kita peka terhadap suara Tuhan atau kita menyalahkan alat yang Allah pakai untuk menyatakan kebenaran, sama seperti Bileam menyalahkan keledai tersebut?
Sekali lagi saya mau katakan Allah tidak ingin kita berada di jalan yang menuju kebinasaan. Kalau kita sedang berada di jalan yang salah, segera tinggalkan. Jangan terus di situ, gak akan sampai di tujuan. Kalau kita mau sampai ke sorga dan hari-hari ini mungkin kita kehilangan arah, kita sudah salah jalan, mari berbalik saudara. Tinggalkan hal yang salah. Jangan memilih berdasarkan apa yang baik yang kita lihat secara mata jasmani. Tetapi berdasarkan mata rohani kita sekalipun itu kelihatan sulit untuk dilalui. Contoh orang yang berjalan di jalan kebenaran dan hidup yang terakhir saudara Yusuf. Terlalu banyak hal yang dia alami di dalam hidupnya. Kejadian pasalnya yang ke-37. Contoh orang yang berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Yusuf, Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Masih muda saudara, usianya 17 tahun. Tetapi firman Tuhan katakan Yusuf menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Sekalipun masih muda tetapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bukan mengadu kepada ayahnya supaya saudara-saudaranya dihukum, tidak saudara. Supaya mereka tidak terus-menerus hidup dalam kejahatan. Usia 17 tahun. Dan mulailah proses hidupnya yang begitu sulit saudara. Saudara-saudara Yusuf membuangnya, memasukkannya ke dalam sumur. Selanjutnya apa yang dia alami saudara? Dijual kepada saudagar-saudagar Midian, orang Ismail. Dari situ belum selesai saudara, masih dijual lagi ke Mesir kepada Potifar. Sebagai budak. Hal yang sulit yang Yusuf lalui ketika berada di rumah Potifar, Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar. Yusuf ini harus masuk ke dalam penjara bukan karena kesalahannya, tetapi karena difitnah, dipermalukan oleh istri Potifar. Di dalam penjara pun Yusuf tetap melakukan kebaikan. Dia membantu kepala juru minuman. Dia menolong, mengartikan apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Tetapi apa yang dia alami saudara, Yusuf ini dilupakan. Dengan proses hidup yang begitu sulit, Yusuf ini tetap berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Dia tidak menyangkali Allah. Dia tetap yakin bahwa Allah yang menguasai kehidupannya. Dia tidak memilih jalannya sendiri yang dia sangka lurus. Kalau kita melihat saudara nggak ada masa depan dalam kehidupan Yusuf. Masih usia 17 tahun nggak karu-karuan yang dia alami. Dipermalukan, dijual, jadi budak, difitnah, dilupakan, sulit. Masa depan dari mana? Nggak ada saudara. Kalau kita mau nilai dengan penilaian secara manusia. Dan mari kita lihat pasalnya yang ke-41. Ketika Yusuf tetap ada di jalurnya Tuhan. Tetap ada di jalannya Tuhan. Ayat 45 saya akan bacakan. Kejadian 41 ayat yang ke-45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Saudara, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir di usianya yang keberapa? 30 tahun. Dari usia 17 tahun, terlalu banyak hal yang pahit yang dia alami. Nanti diangkat oleh Tuhan ketika dia berumur 30 tahun. Ada berapa tahun yang harus dia lewati dengan penuh kesengsaraan? Kurang lebih 13 tahun ya saudara. Tadi saya katakan dalam waktu 13 tahun itu kalau kita mau nilai secara pandangan manusia enggak ada masa depan. Enggak bisa jadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi Yusuf tidak berpaling dari Allah. Sekali lagi saya katakan, Yusuf tidak menyangkali Allah. Dia tidak berjalan di jalan yang dia sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekalipun hari-hari yang dia alami itu sulit, tetapi dia tetap berada di dalam kebenaran Allah. Dan dia tetap berjalan di jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. 13 tahun kemudian diangkat oleh Tuhan, yang dulunya enggak diperhitungkan oleh manusia, yang dulunya dipermalukan oleh manusia, selanjutnya dipermuliakan oleh Allah. Enggak diperhitungkan oleh manusia, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Karena dia tetap berjalan di jalan kebenaran. Bukan dipermalukan lagi saudara, tetapi Allah permuliakan kehidupan Yusuf. Allah memberkati menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di mana Potifar saudara dan istrinya yang sebelumnya mempermalukan Yusuf, menfitnah Yusuf, merasa dia memiliki kuasa di tanah Mesir. Sedangkan Yusuf hanya sebagai budak, tetapi dibela oleh Allah. 7 tahun mengalami masa kelimpahan, 7 tahun mengalami masa kelaparan, ada 14 tahun. Kalau dikira-kira istri Potifar waktu itu 40 tahun ditambah 14 tahun, sudah tua saudara. Malu pastinya. Malu yang dulu saya permalukan itu budak di rumah saya, tetapi sekarang Allah permuliakan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jangan salah pilih jalan saudara. Kalau kita sudah benar memilih jalan bersama-sama dengan Tuhan, kita sedang berada di jalan kebenarannya Allah, di jalan yang menuju hidup di dunia sampai hidup yang kekal, dan kita mengalami hal-hal yang sulit, gak diperhitungkan oleh manusia, kadang mungkin dipermalukan, kadang mungkin kita mengalami proses-proses yang sulit, tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah, yakin dan percaya satu saat dipermuliakan oleh Tuhan. Lambat tetapi pasti. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat mengangkat kehidupan saya dan saudara. Dan dunia akan melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang benar, hidup setia di dalam Tuhan. Jaminannya surga. Jangan cari jalan lain untuk menuju sorga. Jalannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap berdiri teguh, tetap berpegang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Jangan kita mengikuti sikapnya Yunus. Jangan kita mengikuti sikapnya Lot, hanya memilih berdasarkan apa yang dilihat secara mata jasmani saja, tetapi bertentangan dengan Allah. Pilihlah jalan yang benar. Pilihlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Berjalanlah pada jalan kebenaran dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran, kita mau angkat pujian ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
memperhatikan kehidupan kami. Ketika kami tetap berada di jalan kebenaran Allah, Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Saudari Isma berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus dapat mengambil rema dalam setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus mengambil jalan yang benar Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan Yesus untuk selalu Tuhan setia kepada-Mu Tuhan Yesus, memegang teguh setiap kebenaran yang Kau berikan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan ibadah dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kau kiranya yang bertata Tuhan Yesus, Kau kiranya yang dipermuliakan, diagungkan Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna kepada-Mu yang sempurna Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita angkat pujian. Aku jalan kebenaran dan hidup. Yesus yang balas memberkati setiap korban persembahan yang diberikan sidang jemaat Tuhan. Korban tatangan sukarela 1/10 Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja, hari Selasa doa pemuda dan remaja, hari Rabu doa umum ya saudara. Komprianya Rabu depannya lagi, karena pasti ada persiapan 17 Agustus biasanya ya saudara. Hari Kamis kita akan mengadakan ibadah kemerdekaan jam 5 sore. Tidak membawa konsumsi. Biasanya kita hari kemerdekaan makan bersama, tetapi tahun ini tidak membawa konsumsi.
Yang punya baju warna merah dipersilakan untuk memakainya, yang tidak punya tidak diwajibkan, saudara. Yang penting kita sama-sama datang beribadah di tempat ini hari Kamis tanggal 17 Agustus jam 5 sore, hari Jumat doa pelayan dan puasa bersama-sama di tempat ini, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu ibadah anak-anak, jam 6:30 pagi dilanjutkan ibadah raya. Nanti sore jam 4 ya saudara akan diadakan latihan buat pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani besok di ibadah pertemuan wilayah. Selesai ibadah latihan kor kaum pria. Jam 11 siang juga nanti saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sibuk bisa kembali ke gereja, kita kerja bakti bersama, mempersiapkan apa yang akan diperlukan untuk dipergunakan besok hari. Juga minta tolong bapak-bapak buat angkat meja, itu pesan Bapak Gembala. Dan mengingatkan kembali besok ibadah fellowship hamba-hamba Tuhan di tempat ini dimulaikan jam 8 pagi. Itu lomba-lombanya saudara, ibadahnya jam 10. Ibu-ibu yang sudah saya bagi konsumsi, jadwal konsumsi sudah ada di grup. Minta tolong juga buat bapak-bapak yang tidak sibuk bisa mengatur parkir dan menjaga keamanan. Pemasangan kanopi depan gereja terus berlanjut, tukang masih bekerja sampai minggu depan. Kita doakan semuanya berjalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan kita akan tamatkan acara ibadah, sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Berkat-Mu Kau sediakan bagiku, bersama ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Kuasa yang Kau beri, haleluya. Tak beda kasih dan rahmat-Mu lalu baru, haleluya. Baru datang terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, haleluya. Besar sekali lagi, besar setiamu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, haleluya. Kami sebentar mengakhiri ibadah siang ini ya Bapa.
Engkau sudah memberkati kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami orang-orang percaya, kami tidak mau seperti Yunus, kami tidak mau seperti Lut, dan kami pun Tuhan Yesus tidak mau seperti Bileam, tapi kami mau belajar seperti Yusuf, orang yang taat, orang yang melakukan akan kehendak-Mu. Itulah ya Tuhan keinginan kerinduan kami bersama, supaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak salah memilih jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak binasa, tetapi kami boleh bersama-sama memiliki kehidupan kekal selama-lamanya, awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, berkati dalam pekerjaannya, berkati segala korbannya untuk melanjutkan dalam Tuhan Hanopi ini Tuhan. Sebab kami masih memerlukan cukup besar Tuhan untuk haleluya Tuhan, yaitu biaya-biaya ongkos-ongkos tukang yang mengerjakannya dengan tekun. Bapa, Engkau Allah yang membuka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pekerjaan jemaat-Mu diberkati, apapun yang terjadi. Mungkin ada suatu hal yang diusahakan jemaat-Mu mengecewakan. Tuhan, Engkau pasti mengatur semuanya yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan semua, kami serahkan dalam tangan Kau untuk jalannya fellowship besok. Hamba-hamba Tuhan semua kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami jemaat-Mu dengan suka hati untuk mengatur dalam Tuhan Yesus semuanya yang masih diperlukan dan yang perlu dibenahi dengan baik. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan, kerjasama dengan baik, nama-Mu diagungkan. Bentar pur kaum pria, bentar pulang menyertai, perjalanan jauh dekat Allah mengantar. Terima kasih, beri sehat-sehat selalu akan jemaat-Mu ya Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama menerima berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai kami bersama, dan kami pulang disertai oleh Tuhan bersama, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Ya.